Memang teman-teman, kalau kita cerita tentang pertandingan ataupun permainan Rames Babu Pragnananda, selalu ada pengorbanan yang dilakukannya. Sama halnya seperti sang legendaris kita, kalian pasti kenal, Mikhail Tal. Bagaimana saat berhadapan dengan Vincent Kemmer di Prague International Chess Festival 2024 yang baru saja terjadi. Kita siapkan konsentrasi tinggi. Apakah pengorbanan tersebut berhasil atau menjadi malapetaka baginya? Tapi sebelum mulai, teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Rames Babu Pragnananda di sini memegang buah putih. Dia memulai pion E4. Vincent Kemmer pion E5. Putih langsung pengembangan kuda ke F3 dan hitam di sini memainkan kuda ke C6. Saat gajah ditempatkan ke C4, terjadilah pembukaan Italian game. Saat hitam penempatan kuda ke F6, terjadilah pembukaan Italian game variasi dua kuda. Pragnananda pion D3 menopang pion center. Vincent Kemmer gajah ke C5 persiapan rokade sayap raja. Setelah putih rokade sayap raja, Vincent Kemmer terlebih dahulu pion A6. Permainan berlanjut, putih langsung pion ke C3 menopang pion D4. Hitam menarik gajah petak hitamnya ke A7. Putih pion A4. Lalu hitam pion D6. Putih penempatan benteng ke jalur E. Hitam rokade sayap raja. Di sinilah awal pembentukan serangan yang dilakukan oleh Rames Babu Pragnananda. Pion H3 menghambat pergerakan kuda di kotak G4. Manuver kuda ke H5 mencari ruang yang lebih aktif. Gajah mengancam menteri. Kuda ditarik kembali menutup, ditempatkan ke F6. Pada saat putih memainkan pion center mengajak pertukaran, hitam malah mengancam posisi gajah. Kali ini pion H6. Gajah ditarik mundur ke H4. Keagresifan buah hitam ataupun pion ke G5 sangatlah membuat Pragnananda mempunyai pilihan yang sangat brutal. Bagaimana dia menciptakan pertukaran satu perwira dengan dua pion. Kuda pukul pion disambut oleh pion dan dipukul oleh gajah. Kenapa dia berani, teman-teman? Pada saat raja ke H7, langsung dia mulai agresif, perwiranya merapatkan diri untuk pertahanan raja hitam. Menteri ke F3 mengancam kuda dua kali, lalu raja melindunginya. Ditempatkan ke G6, gajah ditarik ke H4. Hitam mencoba bermain pion center, mengajak pertukaran, tapi putih langsung mengambil tempo skak. Raja mundur ke H7. Berikutnya, penempatan gajah bertukar posisi apabila menteri ke H4, tempo skak mengancam kuda dua kali. Maka dari itu, benteng hitam ke H8. Bagaimana Pragnananda merespon? Kuda ditempatkan ke D2. Di sini jelas, mengharapkan perwira bisa merapat ke pertahanan raja hitam. Menteri ke G8. Putih pion ke E5 mengancam kuda. Tetapi sebentar, sebelum kita langkahkan langkah aslinya ini, teman-teman mungkin berpikir kenapa tidak pukul kuda dengan gajah. Jika itu terjadi, hitam akan pukul menteri. Pertukaran menteri, pion pukul menteri. Apa yang bisa didapatkan oleh putih? Setelah pion pukul pion mengancam kuda, di sini ada ruang bagi gajah petak hitam. Tempo skak, raja naik, kuda dipukul oleh pion. Dan jelas di sini teman-teman, pengorbanan yang dilakukan oleh putih sia-sia. Malahan hitam sangat diuntungkan dengan posisi seperti ini. Kita kembali ke partai aslinya. Pragnananda melihat itu dengan jelas, maka dari itu dia tidak memukul kuda dengan gajah, melainkan pion E5 mengancam kuda. Dan di sini ada juga pelajaran penting. Hitam tidak bisa pukul pion dengan kuda, karena apabila itu terjadi, langsung saja benteng mengeksekusi kuda tersebut. Setelah pion pukul benteng, permainan dilanjutkan. Tempo skak oleh gajah, raja bergeser ke G7,
Kembali teman-teman, di sini menteri memukul pion mengancam kuda 2 kali dan kuda ini tidak bisa diselamatkan. Apabila menteri menyelamatkan posisi kuda, maka ada kuda kembali mengancam posisi kuda 3 kali. Ini juga terlihat jelas oleh Vincent Kemmer. Dia tidak melakukan langkah seperti yang kita lihat ini teman-teman. Dia sudah memperhitungkannya. Dia tidak memukul pion yang ada di E5, melainkan menggeser kudanya atau mencari posisi ke H5. Prananda beraksi, penempatan menteri K4 membawa menteri hitam ke G6. Kembali di sini gajah mengancam benteng. Ada pelajaran penting juga di sini teman-teman. Penempatan benteng langsung mengancam posisi pion G2 apabila menteri memukulnya skakmat raja hitam. Putih melindungi pionnya, sekaligus juga penempatan ke E4 mencakar menteri dan raja hitam. Maka dari itu hitam penempatan gajah ke F5 menghindari ancaman kepada menterinya, lalu putih penempatan gajah ke F3 menyerang kuda. Benteng ditempatkan ke E8, langkah kurang akurat. Karena apa? Coba kita lihat rekomendasi dari komputer. Dengan posisi seperti ini, buah hitam bisa menjalankan. Yaps, pukul pion dengan pion, mengancam posisi kuda. Karena kita akan membuat perbandingan teman-teman. Tempo gajah membuka ruang mengancam pion F2. Jika dilanjutkan, benteng ditempatkan ke E8. Putih memainkan pion G3 seperti langkah yang dilakukan oleh Prananda nanti. Makanya saya buat perbandingan saat menteri pukul pion di sini, pion yang ada di F2 sedang dipin dan harus dipukul oleh menteri. Setelah benteng pukul menteri, keadaannya berubah, raja bergeser, benteng bisa pukul pion yang ada di H3. Diuntungkan posisi hitam teman-teman. Inilah perbandingannya yang saya buat dengan kondisi apabila hitam mengambil langkah pion pukul pion, tetapi itu tidak diambil oleh Vincent Kemmer. Dia menempatkan benteng langsung ke E8. Karena apa? Jelas terlihat bedanya. Saat pion ke G3, menteri hitam tidak bisa lagi pukul pion yang ada di G3 karena gajah petak hitam tidak mengepin posisi pion yang ada di F2. Aslinya dia menjalankan raja ke H6, tapi apabila pion pukul pion yang dilakukan oleh hitam, kita kembali melakukan langkah analisis komputer, kuda ditempatkan ke E4, maka putih mengambilkan langkah terbaiknya. Dengan posisi seperti ini, seperti yang saya katakan teman-teman, ada kuda yang memukul menteri. Keadaannya berubah jika dilanjutkan, tetap saja teman-teman ditutup oleh gajah, tidak raja yang bergeser. Saat hitam raja ke H6, putih pion E6, langsung dipukul oleh benteng, benteng pukul benteng, dan disambut oleh pion, maka pion pukul pion. Jika dilanjutkan dengan kondisi seperti ini, jelas teman-teman, masih kelihatan berimbang. Walaupun konsekuensinya putih tidak lagi bisa unggul mutlak dengan posisi seperti ini. Yaps, berlanjut permainan setelah pertukaran kualitas kembali. Di sini gajah yang dimiliki oleh hitam tidak akan bisa diselamatkan. Kenapa? Pada saat benteng ke G5, gajah dipukul oleh menteri, gajah pukul pion mengancam benteng, benteng melindungi pion yang ada di F2. Kondisi seperti ini masih bisa dibilang seru untuk dijalankan ke depannya. 3 perwira melawan menteri dan benteng, dan hitam memiliki plus 2 pion. Kita kembali ke partai aslinya. Yap, di sini teman-teman, posisinya tidaklah pion pukul pion yang ada di C3, melainkan hitam menjalankan raja ke H6. Prananda merespon dengan kondisi seperti ini. Yaps teman-teman, pion G4 berharap bisa ke G5. Karena apa? Raja sedang dipin oleh menteri. Setelah pion pukul pion, di sini disambut oleh pion, hitam mengambil langkah memukul pion dengan kuda. Permainan pun berlanjut. Prananda seperti tujuan awal, pion G5 mengancam raja tempo skak, dan dari arus ini dipukul oleh menteri. Karena apa? Jika raja menghindar tempo skak ke H7, jelas putih akan pukul kuda dengan gajah mengancam menteri. Menteri tidak bisa diselamatkan walau terlihat bisa bergeser ke H6, langsung raja menghindari pinan. Apa yang bisa diperbuat oleh hitam? Menterinya akan tumbang. Maka dari itu, menteri pukul pion. Permainan berlanjut, disambut oleh gajah. Tempo skak dipukul oleh benteng. Dan raja ke H2. Hitam, kuda ke G6 mengancam menteri. Dan menteri
lakukan pertukaran. Karena apa teman-teman? Jika menteri menghindar mengambil posisi yang tepat ke C4, hitam benteng pukul benteng, disambut oleh benteng, hitam kembali memukul pion mengancam benteng. Benteng di sini bisa ditempatkan ke F1 mengancam gajah, tetapi terlebih dahulu gajah petak putih mengancam menteri. Saat menteri ke B4 ada gajah mengancam menteri. Menteri memukul pion, dilanjutkan dengan kondisi seperti ini, gajah mengancam kuda. Di sini bisa tujuannya ke F4 setelah kuda ke E4, tempo skak raja mundur ke H1. Gajah ditempatkan ke D5 mengancam kuda dan mengancam menteri. Menteri bisa mengambil pion, lalu terjadi pertukaran perwira. Setelah kondisi seperti ini, kuda mencakar benteng, tempo skak. Masih seru teman-teman. Tetapi langkah ini tidak diambil. Keadaan seperti ini tidak diambil oleh Pragnananda. Dia telah memperhitungkan. Langsung di sini dia menukarkan menterinya dengan benteng. Karena apa? Setelah menteri pukul benteng disambut oleh raja, dia kembali mendapatkan benteng. Benteng pukul benteng. Permainan berlanjut. Hitam mencoba penempatan kuda ke F4 mengancam pion yang ada di H3 dua kali. Tetapi ada gajah mengancam pion. Pion diselamatkan ke A5, lalu benteng mengancam gajah, gajah ke B6. Ada kuda mengancam gajah. Dan gajah pun langsung memukul pion yang ada di F2, lalu putih pukul pion dengan benteng. Giliran pion mengancam kuda, dan putih juga mengancam gajah dengan benteng. Gajah ditarik ke B6, langsung dipukul oleh kuda, dipukul oleh pion, kembali benteng mengancam pion, dan dilanjutkan. Gajah memukul pion. Benteng memukul kuda, benteng dipukul oleh kuda. Setelah benteng pukul pion, keadaannya berubah. Vincent Keimer menyerah. Karena apa? Pion yang ada di A4 sangat potensi untuk menjadi perwira, yaitu menteri. Ambil pelajaran penting teman-teman. Pragnananda telah melakukan pengorbanan dan telah memperhitungkan sebuah kemenangan. Bye-bye.